Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita berkumpul bersama di kajian yang penuh barokah ini, kelak juga kita berkumpul bersama di surganya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat hidup hari ini dalam kondisi sehat, kondisi selamat, tenang, adem, tentram, lunas. Insya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan di majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Sehingga nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat komunitas yang solid seperti ini. Ini nikmat yang begitu mahal, Pak. Maka sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah paringi kita semua keistiqomahan dalam agama ini hingga kelak kapanpun itu Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sungguh tidak ada kesuksesan terbesar yang kita cari dan kita kejar dalam hidup ini kecuali puncak kesuksesan itu adalah masuk surga. Setuju nih Bapak Ibu nih? Al-Quran mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kemenangan dan kesuksesan sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, alangkah lengkapnya dan sempurnanya kebahagiaan itu bila kemudian kita semua itu bisa masuk surganya tidak sendirian, tapi rombongan, kerujukan, sarang-sarang bersama anggota keluarga kita. Sudah masuk surga, kumpul lagi dengan anak, dengan istri, dengan keturunan kita, orang tua kita di surga yang sama. Ini kemenangan dan kesuksesan yang luar biasa besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini di surah Ar-Ra'd ayat 23. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ada surga, taman di surga, bangunan surga, istana surga yang namanya Aden. Di surga Aden ini, kata ayat ini, mereka yang masuk ke surga Aden itu disambut riuh, disambut ramai oleh para malaikat-malaikat surga. Dari berbagai pintu surga mereka disambut.
Kenapa? Karena mereka masuk surganya tidak sendirian. Anak ngajak orang tuanya, orang tua ngajak anaknya, suami ngajak istrinya, istri ngajak suaminya, kumpul kembali di surga. Sebelumnya mereka makan di Magicom yang dari Magicom yang sama, tinggal di rumah yang sama, tinggal di bawah atap rumah yang sama, kelak berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal kajian ini, ayo kita kuatkan munajat, harap, optimisme kita bahwa insya Allah yang hadir di majlis ini semua insya Allah masuk surga sekeluruhnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk surga sekeluarga? Salah satu caranya, Pak, sesuai dengan tema kita hari ini, keluarga Qurani, keluarga surga. Salah satu cara yang ingin saya ajak diri saya pribadi dan panjenengan sedaya adalah dengan menjadikan keluarga kita keluarga Qurani. Kersani mudah diingat, Bapak Ibu sekalian, materi saya ini saya singkat menjadi keluarga idaman surga. Keluarga idaman surga. Yang pertama, ke itu kepanjangannya adalah kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Rasulullah SAW, nanti di surga akan dikatakan kepada para penghuni surga itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naik, karena tempatmu di surga itu sesuai dengan Quran yang kamu bisa baca. Ngapunten kalau saya boleh ilustrasikan Bapak Ibu, rahimahullah. Seandainya surga itu mirip hotel, Pak. Panjenengan kalau masuk hotel pertama kali kemana? Ke resepsionis. Setelah itu nanti panjenengan akan ditunjukkan dapat kamar berapa dan diantar. Panjenengan masuk surga, kemudian nanti akan diantar oleh malaikat kamarnya di lantai berapa. Panjenengan akan diminta masuk ke liftnya surga. Ketika kita masuk ke liftnya surga, liftnya itu gimana? Naik ke atas. Kata Rasulullah, saat itu kemudian kita semua diminta baca Al-Quran. Diminta baca Al-Quran. Kama kunta turattilu fid dunya, dan kemampuan kita baca Quran nanti itu sebagaimana kita terbiasa baca Quran di dunia. Ngapunten, ini bukan soal capaian, Pak. Mungkin ada di antara kita yang sudah hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal 30 juz. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hafal 30 juz ra tau ngaji, ra tau deres, ra tau murojaah, kira-kira nanti mudah nggak? Tapi ada yang mungkin hafalannya tidak banyak. Ngafalakan Al-Mulk ini. Kalau panjenengan lah sami sudah Pak. Kita itu menghafal satu halaman yang lupa 2 halaman. Jadi, tapi walaupun menghafalkan Al-Mulk sejak tahun 90-an, ini sudah 2024, Mulk mau betul mari-mari ini, apakah berhenti menghafal? Tidak, setiap hari terus berusaha menghafal. Setiap hari baca Al-Quran, minimal 1 hari 1. Bapak meragukan ini. Setiap hari baca Quran, walaupun mungkin bacaannya belum sempurna, walaupun mungkin tajwidnya ada yang lupa-lupa, tapi terus berusaha sebanyak mungkin kita baca. Akhirnya nanti kita dimudahkan baca di akhir. Tapi mereka yang kemudian jarang baca Quran di dunia, nanti juga sulit, Pak. Misalkan hadirin rahimakumullah,
kita bisa baca nanti sampai 10 surat. Maka nanti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 10, kamar kita nanti berada di lantai 10. Tapi ngapunten, misalnya yang di dunia jarang baca Quran, bahkan Qurannya terlalu bagus di rumahnya, tasik anyar segele dibuka. Wonten apa boten niku? Mriki boten wonten, Pak. Qur'ane to iki yo boten mriki nggih. Misalkan sehingga nanti di surga lantai pertama masih bisa baca napa kul a'udzu birabbin nas. Lantai kedua kul a'udzu birabbil ahad. Lantai ketiga kul a'udzu birabbil falaq. Lantai ketiga kul huwallahu ahad. Ada lagi lantai keempat kul ya ayyuhal kafirun. Sampai lantai 4 sampun mentok. Kata malaikat, ngapunten panjenengan tidak bisa melanjutkan, silakan keluar. Berarti kamar panjenengan, istana panjenengan berada di lantai 4. Ilustrasi mudah kira-kira demikian. Nah, kabar gembira yang hadirin rahimakumullah, tadi saya sampaikan kabar gembira yang Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd itu ayat itu berapa, Ibu? 23. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat Ar-Ra'd ayat 23 itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa kelak nanti di surga anggota keluarga yang lantainya paling tinggi itu berhak mengangkat anggota keluarga yang lain. Saya beri contoh, misalkan Bapak tiap hari baca Al-Quran, tapi karena sibuk sana, rapat sana, dinas sini, baca Qurannya sehari cuma ya 3 lembar Bapak ya, misalnya 3 lembar. Tapi istiqomah tiap hari, berusaha istiqomah tiap hari. Istrinya lebih lengkap dan lebih rajin, sehari bisa baca 1 juz. Anaknya sejak kecil nih ngapunten sudah diikutkan kajian, didekatkan dengan keislaman, dimasukkan di sekolah-sekolah yang pendidikan Al-Qurannya bagus. SD sudah hafal sekian juz, SMP sekian juz, kuliah sudah 30 juz, dimurojaah terus, berusaha diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nanti masuk surga, ayahnya karena tadi sehari berapa Pak? 3 lembar. Itu misalkan nanti hanya lantai 3, bapaknya lantai 3, ibunya bisa lantai 10. Anaknya yang sejak kecil dididik dekat dengan Al-Quran itu lantai 50 misalkan. Tadi saya ulangi, kata Imam Ibnu Katsir, Ar-Ra'd ayat 23 menjadi dalil yang jelas bahwa satu keluarga yang penting solih semua, yang penting baca Quran. Walaupun kesolehan kita pasti beda-beda, kemampuan baca Quran kita, kemampuan istiqomah kita antara suami istri dan anak kira-kira bisa sama Pak? Pasti beda-beda. Walaupun beda-beda, nanti akan berkumpul di lantai yang sama yang paling tinggi, kata Ibnu Katsir. Sehingga nanti bapak di lantai 3 tadi sudah mau masukkan kunci surga. Oh, kuncinya nggak seperti ini, kartu misalnya ini, kartunya sudah mau ditek gitu ya. Ibunya di lantai 10 sudah mau ditek, tiba-tiba ada pengumuman bagi anggota keluarga yang lantainya paling tinggi, silahkan menjemput anggota keluarga yang lain dan silahkan ajak di lantai yang tertinggi tersebut. Maka anak panjenengan akan turun dari lantai 50 ke lantai 10, jemput ibunya, turun ke lantai 3, jemput bapaknya, ibunya, anaknya kumpul di lantai 50 di surga. Ini pentingnya kita bicara keluarga Quran. Maka masuk surga sekeluarga, punya kesolihan di tengah keluarga kita, membangun kesolihan walaupun tingkat kesolihannya tidak sama, mengoptimalkan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kita. Ini harus menjadi misi keluarga Muslim. Oke, yang pertama apa Pak tadi Pak? Keluarga idaman surga. Oke, apa? Kedudukan yang tinggi. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, luar. Nah, keluarga luarnya adalah luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW menyampaikan al-mahiru bil Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa idza ta'ta wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, hafalannya banyak, tiap hari murojaah hafalan itu, dia memahami Al-Quran, dia berusaha mempraktekkan Al-Quran. Kata Rasulullah, levelnya nanti itu selevel para malaikat. Manusia punya syahwat apa buatan, Pak? Punya hawa nafsu, kadang lupa, kadang lalai. Kalau malaikat loh, Al-Quran mengatakan la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Mereka senantiasa istiqomah mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini ada manusia yang punya syahwat, banyak tergelincirnya, banyak lupanya, banyak dosanya, disejajarkan dengan malaikat. Ketika mampu mempelajari dan berusaha mempraktekkan Al-Quran dengan baik. Lah Ustaz, kurang ini sampun 40 tahun, sampun 50 tahun, 60 tahun, tapi baca Quran derek sakit, derek saya, tasnya tidak tahu. Saya nasihat buat saya pribadi, Pak. Kata hadis ini dikatakan, tapi orang yang baca Al-Quran wa yataqata wa huwa 'alaihi syakun, bacaannya bertahun-tahun. Dan baca Quran itu berat bagi dia. Baca 2 lembar, baru 2 lembar, itu leher rasanya sudah kram ya aku, pinggang sudah pantas seperti ada pakunya, uspokongnya, baru 2 lembar lagi. Apakah berhenti baca Qurannya? Terus, walaupun baca Qurannya itu sulit. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Terus diupayakan semaksimal yang dia bisa. Kata Rasulullah, falahu ajrun, maka pahalanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau mahir, kemampuannya bagus, pembelajar Qurannya maksimal, setara dengan malaikat. Kalau kita tidak masuk yang pertama, kita termasuk yang bacaan Quran kita masih pas-pasan, tidak ada yang rugi berinteraksi dengan Al-Quran. Pahalanya dilipat gandakan 2 kali. Pahala baca Quran itu dihitung dari apa, Bapak Ibu? Per huruf. Bukan per duduk, bukan berapa kali buka mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? Banyak huruf. 19 huruf. Berarti baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu 1 huruf pahalanya berapa kata Rasulullah? 1 huruf dibalas dengan 1 kebaikan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja, pahalanya berarti berapa? 19 kali 10, 190. Rian, kulolan panjenengan belajar ilmu ekonomi. Prinsip ekonomi mengatakan, dapatkanlah keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Ini adalah ibadah. Guyonan ini Pak, ibadah yang paling mengikuti prinsip ekonomi ini kira-kira diantaranya adalah baca boten ngeluarin duit, boten keringetan, tidak ada begitu keringat, tenaga yang tidak terproses begitu banyak, hitungannya 1 huruf dibalas dengan 10. Itu kalau hitungan normal. Kalau kita bacanya nggak lancar tadi, tabarakalladzi biyadihil, berapa kali lipat tadi Pak? Dilipat gandakan lagi 2 kali lipat. Baik, yang pertama apa Pak? Kayaknya apa tadi? Kedudukan yang tinggi, luarnya luar biasa pahalanya. Yang ketiga, kenapa kita perlu menjadi keluarga Qurani? Ganya adalah gapai hadiah surga. Gapai hadiah surga.
Ada hadis riwayat Imam Hakim rahimahullah, ya, di mana dikatakan dalam hadis ini, dan ini insya Allah sering juga kita dengar. Izinkan saya ingatkan sekali lagi. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengkajinya, dan kemudian berusaha mengamalkannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat akan memberikan mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dan maka orang tuanya nanti di hari kiamat akan diberikan mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dan orang tuanya juga akan diberikan jubah yang begitu indah, yang tidak pernah ditemukan di dunia. Hadis Rasulullah itu kalimatnya selalu menarik, Pak. Kalau kita baca hadis, coba direnungi, coba diresapi, termasuk hadis ini. Apa di antara yang menarik? Dilanjutkan pemberitahuan hadis tadi, informasi dari Rasulullah tadi, dilanjutkan kemudian orang yang mendapat hadiah mahkota dan mendapat jubah tadi bertanya kepada malaikat, lima ulbisna hada, kenapa kami kok diberi baju sebagus ini? Kenapa kami dapat hadiah jubah ini? Saya membayangkan, hadirin rahimakumullah, bisa jadi mereka yang mendapat hadiah jubah indah itu tadi bacaan Qurannya masih berkurang, hafalannya hanya juz 30, sehari ngajinya kadang 1 juz, kadang 1. Bisa jadi mereka kemudian dapat penghargaan itu, mereka lihat tetangganya di surga, ada tetangganya ustaz, ahli masjid, hafalannya banyak, kok gak dapat, tapi aku kok dapat, padahal dia lebih banyak hafalannya. Apa kata malaikat? Bi akhdi waladiku wal Quran, kamu mendapatkan hadiah itu karena anakmu telah mempelajari dan berusaha mempraktekkan Al-Quran. Maka investasi pendidikan Al-Quran untuk anak ini tidak main-main, hadirin rahimakumullah. Ini menyangkut masa depan akhirat kita. Baik, yang pertama Bapak kedudukan yang tinggi, yang kedua luar biasa pahalanya, yang ketiga dapat hadiah di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga Quran seperti ini? Izinkan saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, lanjutannya apa Pak? Idaman. I-nya adalah impikan. Impikan. Panjenengan punya impian, hadirin? Punya cita-cita? Punya harapan? Kalau ngobrol sama keluarga, sama istri, sama anak, sama menantu, sama istri saat santai, itu biasanya ngobrolin apa? Hutang? Renov rumah? Ganti mobil? Kadang-kadang itu Pak ya. Itu impian-impian dunia kita. Pertanyaan besarnya adalah, pernahkah kita berbicara tentang impian ukhrawi, impian Qurani? Kapan Mayo kita itu bisa sama-sama hafal surat Al-Kahfi setiap Jumat, malam Jumat dibaca, tapi kok sampai saya tidak. Kapan Mayo kita tuh bisa murojaah bersama juz 30? Kok sampai saiki Abdullah ke belakang aja yang dihafal, ke depan hafal misalnya. Pernah nggak kita ngobrol seperti itu Bapak? Kapan kira-kira alhamdulillah sekarang anak kita ini sudah wafanya, tilawatinya, kiroatinya, tajwidnya itu sudah jadi sekian. Kapan mari bisa khatam ya? Nanti Pak, kalau anak kita nanti sudah hafal 2 juz, kira-kira mau kita kasih hadiah apa ya? Impikan hadirin. Masukkan ini dalam impian keluarga. Saya benar-benar terinspirasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Di hadis ini diceritakan suatu saat Rasulullah SAW pulang dari peperangan, dan ketika pulang dari peperangan Rasulullah membagikan harta rampasan perang, namanya harta ghanimah. Ada salah satu sahabat Badui yang mendapatkan bagian harta ghanimah itu, tidak diceritakan bentuknya, katakan ini harta ghanimah. Begitu dia dapat, diserahkan oleh sahabat kepada dia, wajahnya berubah.
Yang lain bahagia, bersyukur. Ini memang menjadi penunjang hidup mereka, halal. Tapi Arab Badui ini ketika menerima semua wanita tadi, wajahnya berubah tidak senang. Dicari Rasulullah SAW. Begitu ketemu Rasulullah, dikembalikan harta wanita ini. Ya Rasul, mana? Apa ini? Saya tidak mau ini. Rasulullah dengan tenangnya, dengan senyumnya bertanya kembali. Nah, panjenengan kalau tidak mau mendapatkan ini, panjenengan pengennya apa? Kata si Arab Badui ini kalimatnya menarik, Bapak Ibu rahimahullah. Kata Arab Badui ini, ya Rasul, saya tidak menginginkan ini. Saya berperang dengan panjenengan, itu harapan saya satu saja. Saya ingin saat saya berada di medan perang, ada satu anak panah menembus leher saya. Beliau tidak hanya menyampaikan secara verbal, secara lisan, tapi ditunjuk materialnya di depan Rasulullah, didemonstrasikan satu anak panah menembus leher saya. Dan setelah itu saya wafat, saya syahid, Allah menerima syahid saya. Hadirin rahimahullah, mendengar itu Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang singkat, padat tapi dalam. Kata Rasulullah, intastubillaha yasduka. Intastubillaha yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kamu harapkan. Kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya impian, jujur, serius kepada Allah, maka Allah pasti mudahkan, kata Rasul. Hadis ini berlanjut, ada perang berikutnya. Setelah perang berikutnya, sahabat melakukan sweeping dan mereka menemukan salah satu yang syahid di medan perang berikutnya, itu adalah si Arab Badui tadi. Tapi Arab Badui tadi menariknya, meninggalnya, syahidnya bukan jatuh dari kuda, bukan terkena sayatan pedang, bukan karena dilempari tombak, tapi itu karena apa? Ada satu anak panah persis mengenai titik leher yang beliau tunjukkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah tadi, kalau kamu jujur, kamu punya keinginan, jujur di hadapan Allah, Allah pasti kabulkan. Sekitar 3 tahun yang lalu, hadirin rahimahullah, kalau saya tidak salah 2 atau 3 musim haji yang lalu, itu saya baca di YouTube, pas saya nyimak di YouTube, ada namanya Pak Emi dari Majalengka, usia sudah 65 tahun, berangkat haji bersama istrinya. Apa menariknya? Pak Emi ini adalah seorang tukang beca. Pak Emi ini adalah seorang tukang beca. Kalau tukang bubur naik haji, itu di film. Ini nyata Pak, tukang beca. Apakah kemudian Pak Emi dan istrinya dapat hadiah dari pemerintah, dapat hadiah dari muslimin, dari donatur? Tidak. Ya nabung, berangkat haji bersama istri. Saya ketika membaca menyimak berita ini, dalam hati saya tertolak Pak. Urusan haji, urusan umroh, urusan amal-amal yang lain, terutama misalkan haji, contoh saat ini, itu ternyata bukan soal berapa banyak rupiah yang kita punya, berapa besar tabungan yang kita miliki, berapa gaji bulanan kita, tidak. Ini soal siapa yang punya cita-cita, siapa yang punya keinginan, siapa yang punya niat dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekarang September tanggal berapa ya Pak? 7. Ini kayak awal bulan atau akhir bulan ya? Awal. Tasik senyum apa telas? Pak, dari Ibu ya, Ibu lupa saya siapa ya, dari Ibu juga. Bapak Ibu sekalian, dari awal Agustus sampai akhir Agustus ya, atau yang mudahnya pakai bulan Masehi, awal Agustus sampai akhir Agustus, panjenengan sudah menghatamkan Al-Quran berapa kali ngajinya? Kita tanya diri kita masing-masing, sudah berapa kali? Targetnya berapa Pak? Inginnya berapa? Sehari bisa berapa? 1 juz, 1 bulan bisa hatam. Kenyataannya, penyebabnya dinas luar, banyak lembur, banyak tugas kantor, kan gitu. Hadirin rahimahumullah, ini nasihat buat saya pribadi Pak.
Kadang kita terlalu banyak alasan kenapa ngaji kita kok minim, kenapa kok kita punya target amalan ini tahajud setiap hari, kita punya target infak dan wakaf sekian misalkan, dalam setahun kita bisa punya prestasi wakaf minimal sekian, kita punya target baca Quran 1 kali hatam 1 bulan. Kenapa target-target itu gak pernah terrealisir? Mungkin memang ada penyebab juga, diantaranya kesibukan kantor, dinas luar, lembur. Tapi masalah paling utama yang ayo kita kemudian tanya diri kita sendiri adalah, jangan-jangan niat kita, harapan kita, impian kita belum jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ikut-ikutan, kita hanya pengen-pengen biasa, belum greget. Kata Rasulullah tadi, kalau kamu punya harapan, kamu punya impian, kamu punya cita-cita yang jujur di hadapan Allah, Allah pasti kamu. Maka milikilah hadirin. Ayo masa kita mati menghadap Allah hafal juz 30 saja tidak? Masa kita nggak hafal surat Al-Kahfi? Masa anak kita ini tidak kita upayakan, kita ikhtiarkan untuk bisa hafal 30 juz? Punya harapan, punya cita-cita, punya impian, jujur di hadapan Allah, Allah pasti. Baik, yang pertama apa tadi Pak? Caranya? I-nya apa? Impian. Yang kedua setelah ini apa? Dahsyatkan doa. Setelah punya impian, setelah punya harapan, setelah punya cita-cita, maka dahsyatkan doa Pak. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk untuk anak-anak kita ini, Rasulullah mengatakan salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang itu mustajabah, yang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut Rasulullah pertama kali adalah da'watul walid li waladihi. Doa seorang orang tua terhadap anaknya. Doa minta hadirin rahimakumullah. Saya terkait dengan ini ada kisahnya Syekh Fahad Al-Kandari. Ini juga kisahnya terhadap Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau ini suatu saat jadi imam sholat di Kuwait. Kuwait itu kira-kira sebelah mananya Kidangan Pak. Jadi imam sholat, beliau ini hafid Quran, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Suatu saat jadi imam sholat tersebut, beliau membaca surat yang jarang dibaca, jarang dihafal. Bukan juz 30, bukan juz 29, bukan Al-Kahfi, surat-surat juz 20-an sekalian jarang dihafal oleh orangnya. Kok saat itu qadarullah, beliau saat imam itu ada bacaan yang terlupa. Ketika beliau lupa dalam membaca ayat, kemudian ada salah satu jemaah yang mengingatkan. Akhirnya beliau melanjutkan bacaannya sampai salam, sampai selesai sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau kemudian menoleh kepada jemaah, penasaran mencari siapa yang tadi mengingatkan. Akhirnya ketemulah, ternyata di sholat terdepan itu ada salah satu jemaah yang tadi ngingetin dan sudah mbah. Ditanya, Mbak panjenengan tadi yang ngingetin saya matur nggih, kata Mbah itu. Ngapunten, panjenengan niki nopo hafal Quran? Kata mbahku, alhamdulillah gue hafal Quran. Lu Mbah, panjenengan itu kok bisa tadi teliti dan kuat hafalannya? Apakah panjenengan menghafal Quran sejak kecil? Karena biasanya Pak, Bu, kalau kita menghafal, belajar sesuatu sejak kecil itu hafalannya kuat. Kalau coba nih, tepuk ambil dan disani apa? Masih hafal nggih? Hafalannya kuat. Apakah panjenengan itu kok hafalannya kuat? Hafalannya sejak kecil. Kata Mbak itu, boten. Kalau niki justru menghafal sudah di usia 60 tahun. 60 tahun. Lah kata ini, lu kok sakit? Panjenengan menghafal Quran di usia sudah sangat senja. Kata Mbah ini, itu mungkin adalah karena doa ibu saya. Anugerah kemampuan menghafal Quran walaupun di usia senja itu barangkali karena doa
Saya tanya balik, lah terus ibu panjenengan sekarang di mana? Ibu kula pun situ. Ibu saya sudah meninggal saya. Kapan meninggalnya? Seminggu lalu, sebulan lalu, tahun lalu? Tidak. Ibu saya sudah lama meninggalnya sebelum saya berusia 60 tahun. Artinya apa? Sebelum beliau mulai menghafal Quran, ibunya sudah. Saya membayangkan, ini tambahan dari saya Pak ya. Kira-kira bayangan saya, beliau itu saat masih kecil ini, mbak itu saat masih kecil disuruh menghafal Quran, angel, disuruh berangkat ke TTT malah tulang HP ya lagi. Disuruh menghafal saat SD, disuruh menghafal sulit, SMP boten purun, SMA boten purun, tapi ibunya terus berdoa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ibunya itu tidak saat berdoa langsung kabul, tidak besoknya, tidak bulan depan, tidak tahun depan, tapi justru dikabulkannya setelah si ibu yang berdoa tadi meninggal. Namun kita ini kadang terlalu mudah memvonis baik diri kita, anak kita atau cucu kita. Wis salah, gak kiro, awak dewe iki wis gak iso. Ngapalno Al-Kahfi, ngapalno Al-Mulk gak iso. Kita kadang Pak, ngapunten nasihat buat saya sekali lagi. Kita kadang punya anak, punya cucu gitu Pak. Harapannya pengen jadi hafid Quran. Kita pengen sekali dia bisa hafal Quran. Tapi kita baru ditelepon oleh gurunya, oleh ustadz TTI-nya, itu baru ditelepon 3 kali saja, 3 bulan berturut-turut misalkan, Pak ngapunten, yoga di panjenengan ini paling lelet. Hafal ini paling dewe. Bulan kedua ditelepon lagi, bulan ketiga ditelepon lagi. Kemudian dia apa Pak kira-kira? Kita panggil anak kita sawang wajahnya, kemudian kita bilang, nah tak delok-delok wajahmu ini, kalau ada sampai ini pancen, gak bakat hafal. Ngapunten hadirin. Kita kadang mudah memvonis Pak. Padahal kita tidak tahu, barangkali saat kita berdoa Allah tidak kabulkan saat itu, Allah tidak kabulkan tahun depan, barangkali nanti dikabulkannya saat kita sudah. Kisah yang mirip ini itu saya temukan dari rekan senior saya, cuma saya tidak mendengar langsung, tapi mudah-mudahan Allah benar tidaknya, tapi saya percaya sama yang cerita, tapi mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Intinya ada salah satu guru besar Quran yang kita kenal semua, Allahumma lahu, Profesor Romrawi ini. Itu pernah saya kenal dari cerita teman saya sih. Salah satu putra beliau atau salah satu orang terdekat beliau itu tentu bapaknya hafid Quran, bapaknya pakar tafsir, kira-kira pengen anaknya bisa ahli Quran. Tapi mungkin anaknya punya muyul yang berbeda, senangnya justru IPA, senangnya justru matematika, dikengkeng hafal nih dari guru. Singkat cerita hadirin, katanya salah satu dari putra beliau ini, kalau saya tidak salah, ceritanya demikian, sekali lagi saya disclaimer, tapi mari kita ambil pelajarannya kalau memang. Itu kerjanya di Pertamina kalau saya tidak salah. Sebelum beliau mundur dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu suatu saat sempat putranya itu matur minta izin untuk pensiun dini. Ketika ditanya kenapa pensiun dini, jawabannya pengen apa? Menghafal Quran. Saya membayangkan ulama-ulama besar yang dekat dengan Al-Quran, dia tentu juga pengen anak keturunannya jadi ahli Quran. Tapi hadirin rahimakumullah, kadang Allah tidak jawab secara instan doa-doa kita. Sehingga dalam berdoa itu salah satu seni yang dibutuhkan, salah satu kompetensi yang dibutuhkan kalau berdoa adalah kompetensi
versi menunggu. Karena kita tidak sabar menunggu. I-nya apa Pak? Impikan. D-nya dasarkan doa. Kemudian berikutnya apa? Man-nya adalah mantapkan pendidikan Al-Quran di usia ini. Kalau Pak jangan punya putra, punya putri, punya cucu, ayo Pak di usia yang seperti adik ini kita kuatkan sejak dini Al-Qurannya. Kuatkan pembelajaran Al-Qurannya, tahfidnya, tahsinnya sejak kecil. Orang Arab mengatakan at-ta'allumu fis sighari kan-nasi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibari kan-nasi 'alal ma'. Orang belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Mengukir di atas batu itu akan lama. Tapi kalau mengukir di atas air seperti orang belajar di waktu tua. Itu tadi Pak. Hari ini menghafal 1 halaman, besok yang lupa 2 halaman. Sampai kali dulu. Tapi apakah berhenti menghafal? Ya. Apakah berhenti mengaji? Ya. Nah, maka kalau kita punya putra, punya putri, punya cucu sejak kecil, dekatkan dengan Al-Quran, hadirin. Dekatkan dengan Al-Quran. Kalau saya tidak salah, hadirin, saya baca di bukunya Dr. Sarmini ya. Itu diceritakan, saya sudah lama, jadi kalau saya tidak salah saya temukan di situ. Ada seorang laki-laki Pak, lahir di Jawa, ya kira-kira kalau nggak salah Jawa Tengah gitu ya. Lahir di Jawa sampai usia 7-8 tahun, kemudian dia transmigrasi pindah ke Kalimantan. Besar di Kalimantan, remaja di Kalimantan, menikah di Kalimantan, berkeluarga di Kalimantan sampai puluhan tahun, jadi ustadz di sana sampai suatu ketika Allah takdirkan ada kecelakaan hebat menimpa dirinya. Ketika terjadi kecelakaan hebat, terjadi gangguan otak, beliau lupa banyak hal. Orang yang masuk menjenguk beliau di rumah sakit itu lupa. Yang menarik, setiap kali ada orang datang, orang menjenguk, satu kalimat saja yang muncul dari lisan beliau, sopo kue. Ada yang datang, sopo kue, sopo kue. Orang ini Pak lahir di Jawa, besar dan sekian puluh tahun tinggal di Kalimantan, berinteraksi dengan gaya bahasa Kalimantan, hidup dengan bahasa orang Kalimantan sana, tidak pakai bahasa Jawa lagi. Tapi ketika ada masalah dengan otak kita, yang paling kuat ingatannya, yang paling tersisa adalah memori saat. Maka sejak kecil carikan sekolah yang Qur'annya bagus Pak. Carikan TPQ, carikan, ini prioritas hadirin rahimahullah. Maka kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Urusan nanti Bapak pengen anak kita berkarya sebagai pilot, punya karya dan kontribusi sebagai dokter, sebagai profesor, sebagai engineer, maka tanamkan dulu Qurannya. Biarlah dia nanti jadi dokter yang hafal Quran, pilot yang hafal Quran, polisi dan tentara yang hafal Quran. Karena mereka lah yang akan mengangkat derajat kita di surga. Baik, 2 terakhir hadirin rahimakumullah. Idaman, surnya apa kira-kira? Suri teladan. Tadi saya katakan anak kita sejak dini dekatkan dengan Al-Quran. Anaknya suruh berangkat TPQ, anaknya sudah berangkat, tasnya berat, Qurannya dibawa, siap belajar Al-Quran dengan serius. Anaknya berangkat, bapak ibunya di rumah ngapain? Sekolah habis. Anaknya kalau di rumah nggak ngaji, maghrib gimana nih? Tapi anaknya saat buka Al-Quran dia melihat bapaknya, ibunya sekolah habis. Ini ilustrasi kan? Ilustrasi. Ada dua ibu-ibu hadirin rahimahullah. Ibu ya, saya kasih contoh ibu karena contohnya ibunya ada di atas. Ada 2 ibu-ibu. Yang pertama dari, misalkan ini contoh mau nih, kamu ini tidak ada maksud tertentu. Misalkan dari Amerika sama dari Jepang, lomba Bapak membimbing anak dalam merangkai itu, banyak seperti itu.
yang susu-susu itu Pak. Yang Amerika memulai dengan cara anaknya dijalai. Nah, perhatikan Lego ini. Lego itu begini. Nanti kamu langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Dijelaskan panjang kali lebar. Yang Jepang itu tidak banyak ngomong, dia cuma bilang, nah perhatikan Bunda. Sama dia disusun Lego itu, begitu sudah jadi dilepas kembali. Dia bilang sama anaknya, bisa nirukan Bunda? Bisa, oke kalau bisa sekarang silakan susun. Kira-kira antara Amerika dan Jepang tadi yang menang yang mana Pak? Indonesia. Saya juga mikir gitu Pak. Kira-kira kalau ada Indonesia peserta ketiga yang ikut, itu kira-kira gimana caranya? Saya sebelum ke Indonesia tadi yang menang yang mana? Nah, Jepang. Kalau Indonesia kira-kira gimana nanti? Kita itu kadang Pak nuturi anak gebotan pernah, ngajari anak gebotan iso, ngomong contoh gebotan iso, saya iso apa Pak? Lihat ini, ya usia kamu tidak sholat sesuai sholat, wajah ngaji awal dari Senin terus aku Mas. Kita tuh tidak pernah ngajari pentingnya sholat, tidak pernah menjelaskan motivasi tentang baca Quran, ngasih contoh gebotan, senangnya cuma ngomel ya. Aku tak nasihat buat saya pribadi. Hadirin rahimakumullah, anak bisa merekam dengan cepat apa yang dia lihat dan mampu menirukan dengan baik. Oke, I-nya apa Pak? Ibadahnya dasarkan doa, amannya mantapkan usia dini, surnya suri Ramadan. Nah kita ingat doanya Nabi Ibrahim sekali lagi. Nabi Ibrahim ngajari kita doa, Rabbi ja'alni. Nah kita baca sama-sama Pak, 1, 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya apa Pak? Ya Allah jadikan artinya aku orang yang mampu mendirikan sholat dengan baik. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Pertanyaan saya yang disebut pertama kali, aku dulu atau anak keturunanku dulu? Artinya rumusnya jelas Pak. Orang tuanya bisa memberikan contoh, anaknya akan ikut. Baik, yang terakhir hadirin rahimakumullah, surga. Surganya adalah galakan waktu khusus dengan Al-Quran. Galakan waktu khusus dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi keluarga Qurani yang nanti di surga bisa berkumpul di istana tertinggi di surga, kita ingin anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran, maka indikator keseriusan keinginan kita itu adalah waktu, bukan hasil. Saya tidak bicara hasilnya pun. Di antara kita tadi ada yang menghafal 1 lembar bisa 1 jam, ada yang menghafal 1 lembar cuma butuh 15 menit sudah hafal 1 lembar. Ada yang tadi 1 hari menghafal 1 halaman yang lupa 2 halaman. Beda-beda. Kalau kemampuan bacaan kita beda-beda, menghafal kita beda-beda, maka alat ukur paling sederhana dan real adalah waktu. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, adakah waktu khusus Al-Quran di rumah tangga kita? Pertanyaan keduanya, kalau ada, berapa menit dan kapan? Sehingga hadirin, kalau memang belum ada, ayo Pak, ba'da subuh misalnya, habis subuh, habis maghrib, itu waktu dengan Al-Quran. Tidak ada TV, tidak ada HP, semua anggota keluarga berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ini bisa kita terapkan, maka insya Allah walaupun tingkat kesolehan keluarga berbeda-beda, capaian belajar Quran keluarga berbeda-beda, nanti anggota keluarga yang tertinggi akan mengangkat derajat anggota keluarga yang lain, sehingga kita semua insya Allah satu keluarga bisa berkumpul lagi di surga Allah insya Allah. Mungkin itu saya langsung tutup. Ada
Ya silakan. Monggo Bapak Ibu, ada 2 di atas, 2 di bawah pertanyaan. Ibu-ibu yang di atas sudah siap pertanyaannya? Wonten? Ada di sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu, Ini dalam kajian yang lalu pada saat temanya Yaumul Hisab dikatakan bahwa pada saat Yaumul Hisab masing-masing dari makhluk itu sendiri-sendiri. Dia mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya di dunia itu sendiri-sendiri, dan yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah. Nah, dalam kajian hari ini bahwa setiap anggota keluarga bisa memberi pertolongan kepada anggota keluarga itu. Misalkan anak bisa memberi pertolongan kepada orang tuanya, begitu pun sebaliknya. Bagaimana penjelasannya antara yang Yaumul Hisab yang lalu yang katanya sendiri-sendiri dengan kajian hari ini, Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Langsung dulu jawab atau mau nonton? Satu lagi, silakan ya. Mungkin satu lagi sekalian. Ada satu lagi Bu. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kajian, Ustadznya bilang begini, kenapa kita menghafal Quran salah satu surat tapi kita tidak hafal-hafal, padahal itu tiap hari dilakukan. Kemudian Ustadz itu menjawab bahwa karena di dalam hati kita masih ada kemaksiatan, makanya bacaan Quran itu tidak masuk di dalam hati. Apa benar itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yang pertama terkait dengan Yaumul Hisab ya. Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wisra ukhra. Tidak mungkin seorang individu itu menanggung dosa orang yang lain. Ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban di akhirat nanti itu adalah pertanggungjawaban yang sifatnya memang per individu, tidak iso ngajak-ngajak. Ini menekankan poin ini, terutama menekankan pada banyak sekali ayat yang menekankan kalaupun kemudian di dunia kita tersesat karena orang lain ya, maka masing-masing akan dihisab dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Salah satunya di surat Al-Baqarah di juz 2 itu Pak diceritakan orang-orang yang kemudian mereka merasa tersesat, kemudian mereka mengatakan aku dulu yang menjerumuskan dia, mestinya dia dong yang salah, bukan diriku. Tapi dikatakan kemudian orang yang disalahkan tadi mengatakan dulu ini salahmu dewe, itu salahku. Sehingga dosa kita itu akan ditanggung masing-masing, tidak akan menanggung dosanya orang lain. Cuma hadirin rahimakumullah, dalam beberapa hadis dikatakan selain sebelum saya menyampaikan tadi, misalkan ada juga transfer dosa Pak, dan transfer pahala. Ketika Rasulullah mengatakan tapi ini bukan soal menanggung, tapi transfer, karena juga akibat dari apa yang dikerjakan di dunia. Jadi prinsipnya tetap walaupun dosanya ditransfer, tapi ini akibat apa yang ada di dunia. Wazirohnya itu tetap akibat di dunia. Ketika apa Pak? Rasulullah mengatakan, apa kalian tahu orang yang bangkrut? Siapa orang yang muflis itu? Dia sholatnya bagus, puasanya bagus,
Dia datang di hari kiamat nanti dengan sholat yang sedemikian rupa, puasa yang sedemikian rupa, amal ibadah yang sedemikian rupa, tapi kemudian ada tetangganya protes, ya Allah dia dulu menyakiti hatiku, ya Allah dia dulu mengambil hartaku, ya Allah dia dulu begini begitu dan seterusnya. Akhirnya kemudian karena itu dia menanggung dosa, pahalanya ditransfer ke orang yang didolimi di dunia tadi. Pahalanya sampai habis, tidak ada lagi yang bisa ditransfer, maka kemudian yang terjadi adalah dosa orang yang didolimi tadi dipindahkan kepada diri. Ini ada. Tapi sekali lagi akibat apa yang diperbuat. Jadi rumus asalnya itu adalah perbuatan kita di dunia pasti akan mendapatkan balasan, dan balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kembali ke pertanyaan ibu tadi. Yang perlu saya garis bawahi, ibu, yang pertama, Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi ada bahasa waman sholaha. Keluarga itu bisa berkumpul, anak bisa ngajak orang tuanya, suami bisa ngajak istrinya, istri bisa ngajak suaminya. Syaratnya apa? Sholaha. Rumusnya dulu sama-sama soleh. Sama-sama soleh dulu. Nah, ketika sama-sama soleh, maka kemudian ada Al-Quran mengatakan yang tertinggi tadi surganya bisa mengangkat derajat keluarga yang lain. Prinsipnya soleh dulu, dibalas oleh Allah sesuai amalnya, ada mekanisme pengangkatan derajat. Dan tidak hanya itu, hadis juga mengatakan antar muslim yang satu nanti di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada muslim yang lain. Nah, syafaat Rasulullah yang tertinggi itu memang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi selain syafaat Rasulullah itu, kita nanti akan saling menolong. Sampai kemudian kata Allah Subhanahu, kata hadis dikatakan ketika semua sudah masuk ke tempatnya masing-masing, yang masuk surga sudah, yang muslim sudah masuk ke surga semua, ya sudah dipanggil sesuai absensinya, kemudian Allah menyuruh coba cek sekali lagi, suruh mereka yang sudah di surga itu ngecek sekali lagi ada enggak tetangga mereka, saudara mereka, teman mereka yang dulu beribadah bersama mereka, itu yang masih belum masuk dalam listnya surga. Nah, sehingga pemberian syafaat saling membela itu juga akan terjadi antar sesama muslim. Ini konteksnya tadi berbeda-beda ya, mungkin kalau saya jelaskan seperti itu. Nah, sehingga tadi perbanyaklah ikut kajian seperti ini, Pak, bergaul dengan orang-orang surga agar kita bisa saling memberikan syafaat. Yang kedua tadi apa, Pak? Saya lupa. Oh, tidak apa-apa. Jelas Bu, kemaksiatan akan menjadi penghalang ibadah. Tidak hanya Al-Quran. Kemaksiatan akan menjadi penghalang ibadah. Baca Quran, menghafalkan sulit, bangun malam sulit, itu jelas. Itu jelas. Nah, sehingga, tapi jangan sampai kemudian kita merasa saya kok setiap pagi sampai malam itu kok selalu aja ada tergelincirnya berbuat maksiat. Lah lek ngono angel aku ngapal Al-Quran. Saya mau bertobat dulu dengan sedemikian rupa, baru nanti setelah saya betul-betul bisa menghilangkan penyakit-penyakit diri, baru saya menghafal Quran. Ya tentu tidak seperti itu. Upaya ini harus berjalan beriringan. Taubatnya setiap hari, taubatnya setiap waktu, ibadahnya ditingkatkan. Disitulah justru Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Apa rumusnya kata Rasulullah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan yang kalian lakukan, kalian lupa, kalian lalai itu, maka segera ganti, segera tebus dengan kebaikan. Yang jadi masalah kalau kita berbuat buruk gak sadar-sadar, tidak menyesal-menyesal. Tapi kalau panjang dengan berbuat buruk, berbuat kemaksiatan, kita punya kemaksiatan, kita punya dosa, kita sadar, kita istighfar, kita meminta, maka Allah akan mudahkan.
Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu berbuat salah. Dosanya banyak, tapi orang yang berbuat salah yang paling baik adalah yang pandai bertaubat. Jadi begitu Bu, jangan pantang mundur Bu. Bertaubat, berjalan, perbaiki diri, semangat dengan Al-Quran, tetap juga terus berjalan. Allah mungkin itu Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, memberikan hidayah kepada kita, dan sekali lagi menjadikan kita semua ini Pak, para ahli surga yang telah berkumpul bersama keluarga di surga yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Ada dan ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.